Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan sobat-sobat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Oke, kita bertemu lagi di channel Barudak Kernarawan ya. Pada kesempatan video kali ini kita nggak akan mancing dulu, melainkan di video kali ini saya akan bahas lagi mengenai perkembangan breeding channel limbata. Oh ya, untuk yang baru bergabung dan nonton video ini, bisa ditonton juga video lainnya mengenai breeding channel limbata ini dari awal. Kalian bisa cek videonya di playlist channel ini. Nah, pada video kali ini, selain akan saya tunjukkan perkembangan anakan channel limbata, saya juga akan sedikit sharing tentang perawatannya. Dari mulai perawatan tank yang mencakup kebersihan dan penggantian air, dan juga perawatan anakan limbata itu sendiri, yang mana mencakup pemberian pakan dan grading. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan masuk ke pembahasan. Jadi, ikuti terus, mantap! Nah, ini adalah anakan channel limbata. Sekarang usianya ada 2 bulan lebih. Size yang terbesar ada di kisaran 3-4 cm, dan yang terkecil ada di 2 cm. Bahkan yang kurang dari 2 cm pun ini masih ada ya. Memang ini ukurannya nggak merata karena berbagai faktor yang nanti akan saya jelaskan. Oh ya, kembali saya tunjukkan anakan limbata ini. Untuk indukannya adalah yang ini. Ini udah saya gabungin lagi ya, si jantan dan betinanya sekitar 2 minggu yang lalu. Ini sempat telur lagi tetapi gagal. Entah kenapa, saya juga kurang tahu. Yang jelas waktu itu ya, pas si jantan baru beberapa hari ngeram telur, tiba-tiba pas saya kasih makan malah si jantan ikut makan. Nah, saat itulah saya sadar kalau telurnya udah nggak ada. Jadi untuk serang ini, si indukannya ini sering saya puasain biar sebitirannya enggak produksi telur dulu. Nah, karena kan bisa lihat nih perutnya udah kempes ya. Beda pas waktu ngasuh anakan, perutnya cenderung gendut dan buncit. Nah, karena badannya dikurusin ini, otomatis si telurnya juga nggak ada ya. Dan juga biar nggak birahi ini dipuasain. Nah, sekarang kita akan lihat lagi ya. Jadi bagaimana sih perkembangan anakannya setelah kurang lebih 2 bulan. Oke, untuk size tadi udah disebutkan ya, singkatnya size-nya ada di 2-4 cm. Terus untuk jumlah yang bertahan, ini saya hitung tersisa sekarang sekitar 90 ekoran. Dari yang awal sekitar 200 ekoran. Ini dikarenakan beberapa faktor ya. Yang paling besar itu karena kematian. Dan juga beberapa ekor ini saya kasihkan ke keepers lain, karena kebetulan ada yang mau dan membutuhkan. Oke, terus perkembangan anatomi dari mulai warna tubuh, warna dorsal, dan rim. Nah, untuk di umur 2 bulan ini warna masih cenderung pucat ya. Kalau kata orang sini dikenal dengan pias ya, koleas, dan masih belum muncul warna. Dorsal pun masih transparan, belum solid. Untuk warna rim pun rata-rata belum muncul, meskipun ada yang sudah muncul. Tetapi untuk marking rim ini udah kelihatan ya. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi kalau dari dekat kelihatan. Nah, hal ini mungkin dipengaruhi karena beberapa faktor ya. Yang pertama ini karena pemakaian background, kemudian pakan, dan juga kualitas indukan. Kebetulan untuk indukan yang ini kualitasnya biasa-biasa aja. Jadi mungkin agak berpengaruh besar ke anakannya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan treatment. Yang pertama, perlakuan tank yang mencakup kebersihan dan penggantian air. Nah, untuk masalah kebersihan, sebenarnya ini sifatnya kondisional dan juga memang terdengar sepele ya, tetapi efeknya lumayan. Dengan menjaga kebersihan, tentu tank akuarium kita bakalan tetap terlihat estetik dan enak dipandang. Nah, selain itu, kebersihan juga sangat berpengaruh ke si ikannya juga. Si ikan jadi lebih nyaman dan juga meminimalisir tumbuhnya jamur dan penyakit. Nah, oke, untuk kebersihan saya biasa dari mulai cek permukaan kaca, yang pada umumnya bakalan muncul lumut akibat dari paparan cahaya lampu. Nah, ketika rutin saya hanya memakai kuas kecil atau sikat untuk membersihkannya. Kemudian kebersihan air. Nah, untuk hal ini biasanya si air akan kotor karena kotoran si ikan udah menumpuk di dasar. Air akan keruh ya ketika si kotoran ikan terkibas oleh si ikan yang berenang. Jika rutin, saya biasa sedot kotorannya saja pakai sipon ataupun selang kecil. Nah, selanjutnya ini tentang pergantian air. Nah, untuk kali ini
Ketika rutin, saya biasa lakukan water exchange atau pergantian air sekitar 1 minggu sekali. Itu pun hanya 50% dari total ketinggian air. Namun ketika males ya, 2-3 minggu enggak saya ganti. Jadi sekalian saya ganti total airnya agar si air tidak jenuh dan terbarukan seluruhnya. Nah, apakah aman ke si ikannya? Bisa dibilang aman ya. Stres dikit nggak masalah karena nanti manfaatnya lebih besar daripada sekedar stresnya. Nah, yang kedua adalah treatment anakan limbatannya itu sendiri yang mencakup treatment pakan dan grading atau sortir. Nah, untuk masalah pakan, ini saya menggunakan beberapa jenis tergantung tingkatan umur dan kemampuan si anakan limbata itu sendiri. Mungkin bisa diklasifikasikan sebagai berikut ini. Pertama, awal pisah indukan. Nah, pada fase ini ya, saya kasih pakan cacing kering atau tubi vacuum. Kenapa nggak pakai casut? Karena ini kebetulan daerah saya untuk casut agak susah. Jadi ini merupakan pakan alternatif ya. Nah, untuk pakan ini berlangsung kurang lebih 2 minggu. Yang kedua adalah fase transisi. Nah, jadi ini adalah masa peralihan dari pakan cacing kering ataupun casut ke pelet. Saya gunakan pelet PF 500 ini atau pelet mikro ya, yang kecil-kecil ini yang buat ikan gapi. Nah, ini berlangsung sekitar 1 minggu atau sampai si ikan udah doyan pelet dan udah bisa makan pelet. Kemudian yang ketiga adalah fase full pelet. Nah, pada masa ini si anakan udah 100% seluruhnya ya, pakannya full pelet. Kebetulan saya pakai pelet premium red dan premium blue yang ukuran 1 mili. Ini berlangsung sampai sekarang dan juga kedepannya, sambil dilihat efek positifnya dari penggunaan pelet jenis ini. Nah, yang terakhir adalah grading atau sortir. Nah, grading atau sortir adalah pemisahan anakan berdasarkan segi kualifikasi tertentu. Yang pertama dari segi ukuran ya, yang kedua dari segi kualitas yang mencakup warna, anatomi, dan lain-lain. Nah, berhubung di umur 2 bulan ini warna si limbatannya belum muncul, jadi untuk grading yang pertama ini saya lakukan berdasarkan ukurannya saja. Jadi saya pisahkan yang size-nya di bawah 2 cm dengan yang di atasnya. Karena kalau nggak dipisahkan ya, bakalan kalah sama yang size-nya di atasnya. Kalah pakan, jadi objek bulian, dan nantinya ya mati. Yang kecil makin kecil, yang besar makin besar. Nah, jadi inilah yang menjadi penyebab anakan limbatannya itu size-nya nggak merata. Sehingga grading atau sortir itu cukup penting. Nah, mungkin grading berdasarkan segi kualitas akan saya update di video selanjutnya. Mungkin kisaran 1 bulan dari sekarang sambil seiring warna si anakan muncul. Oke, sepertinya video kali ini sementara cukup sampai sini ya. Saya harap yang menonton ini menyimak seluruhnya, karena siapa tahu ada manfaat meskipun sedikit. Mohon maaf bila banyak kekurangan baik dari segi penyampaian maupun kualitas video. Terima kasih yang udah selalu support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam limbat temannya, mantap.